Kita nggak perlu nama baru, kita perlu presiden baru. Gue optimis bahwa negara ini akan buruk itu. Saya nggak percaya vaksin itu efek nggak ada presiden, itu lebih bagus. Bang, jadi tempat abang bersembunyi di sini, sembunyi apa enggak sih? Ini tempat saya ditemui dari para pengintip. Emang siapa yang ngintip? Wah, semua orang ingin mengintip melalui rumors dan beberapa menemukan hal yang mengejutkan. Apa? Itu tadi ada singkong, dia pikir di sini nggak ada singkong. Gitu. Nggak pengen belusukan bang? Kayak Ibu Menteri? Aduh, saya nyari pemulung susah di Sentul itu. Dan mungkin Bu Menteri, maksudnya Mensos kan? Iya. Kan Bu Menteri ada panitia pengumpul pemulung. Oh, saya nggak punya. Iya. Tapi abang lihat perlu nggak Mensos belusukan ke Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin? Mensos itu dia mesti belusukan di bawah meja-meja kerja pegawainya tuh, dirjennya. Bang, aku kaki naik boleh nggak? Hah? Kaki naik? Naik aja kan? Soalnya enak banget. Bu, jadi Mensos harusnya? Mensos dia harus cari orang miskin itu di dalam statistik, bukan nemuin di jalan, tuh kan ngaco tuh. Ntar kalau dia temuin di jalan mau diapain coba kan? Kan tugas Mensos itu membaca kebijakan, karena kemiskinan itu adanya bukan di jalan, tapi di dalam kebijakan yang dungu itu sumber dari kemiskinan. Masa nyari orang miskin di Jalan Tamrin? Nyari di dalam kebijakan pemerintah, di situ ada kemiskinan. Oke. Bansos itu harusnya yang diurusin. Ya mestinya dia mesti tahu berapa jumlah bansos yang dicolong itu. Yang nyolong juga temennya juga kan, satu teman separtai maksudnya. Itu yang mesti dia persoalin sebetulnya. Gitu. Harus nyampe ya. Bansos yang harus nyampe kan? Kan yang mesti nyampe itu, dia mesti pastinya bansosnya nyampe, UMKM dapat jatah. Kan data UMKM aja pemerintah nggak tahu berapa UMKM yang sehat, mana yang bodong, segala macam. Bansos juga begitu kan. Bansos itu yang diterima orang itu tasnya doang yang ada tulisan sumbangan presiden itu isinya. Itu yang dipasang tiba. Padahal isinya kan kadang-kadang udah kadaluarsa. Bansos, Covid, sekarang kan masih jalan terus kan Covid kan? Maksudnya Covid terakhir hari ini berapa? kemarin penambahan udah 10.000. Udah 10.000. Udah 10.000 penambahannya. Itu magic number sebetulnya. Kan mestinya pemerintah udah bilang kami minta maaf karena ternyata kami salah lakukan penanganan dari awal, kami nggak mau dengar permintaan dari pengamat untuk lockdown. Kan baru 2 hari lalu presiden bilang kemungkinan kita akan lockdown. PPMK. Namanya sekarang bukan PSBB lagi, PPMK. Bisa ngapain nama baru lagi? Kita nggak perlu nama baru, kita perlu presiden baru. Buset, keluar tuh barang. Dan kebijakan baru. Dipek sudah. Kan itu. Terus Sri Mulyani udah teriak bahwa kalau nggak di lockdown maka Indonesia pasti terbengkalai ekonominya tuh. Nah, teriakan Sri Mulyani itu mestinya diucapkan di depan sidang kabinet, bukan ngomong ke wartawan. Kan Sri Mulyani kan muter kan. Kadang-kadang dia nggak suka dengan kebijakan presiden, tapi dia ngurusnya ke IMF, ke World Bank segala macam, ke diplomatic society. Itu kan artinya ada yang nggak beres komunikasi di dalam kabinet. Harusnya ngomongnya ke Presiden langsung kan. Oke. Cuman mungkin kesulitan Sri Mulyani pakai kalimat apa supaya presiden paham gitu kan. Kalau diterangin makro linkage, mikro makro ekonomi mungkin presiden nggak paham gitu. Jadi dibikinin PowerPoint supaya terangin sama presiden. Tapi masa sih bang nggak ada komunikasi? Maksudnya komunikasi macet antara presiden dan pembantunya masa? Loh, presiden ngomong sendiri, misalnya apa? Presiden bilang ekonomi kita akan 5% mulai semester depan. Terus Sri Mulyani bilang justru 2021 itu Indonesia paling buruk. Lalu Tom Lembong ngomong hal yang sama. Tapi presiden bilang akan harapan, hope. Iya, hope itu. Dua menteri keuangan yang tahu tentang berangkas negara bilang nggak mungkin, kita pasti akan nyungsep dulu itu.
Jadi kan itu membuktikan bahwa presiden nggak dengar keterangan teknis Tapi dari nggak Menteri mungkin Keuangan. kan kepala negara mengeluarkan statement Harusnya. yang pesimis gitu kan, harus keluar yang optimis kan. Ya, tapi orang nggak akan dengar yang optimis karena orang tahu semua yang pernah diterangkan secara optimis oleh Pak Jokowi akhirnya menghasilkan kekacauan kan. Ya apalagi kalau ngomongnya soal pesimisme gitu kan. Mending ngaku aja pesimis supaya orang mau bantu. Kalau lo nggak pernah mengatakan gua nggak mampu, siapa yang mau bantu kan? Kan presiden bilang saya mampu terus, padahal nggak jadi-jadi tuh. Jadi indikator pertama terlihat dari keluh kesah Menteri Keuangan yang adalah Menteri Strategis ke publik internasional. Nah, publik internasional mau dengar optimisme presiden atau pesimisme Sri Mulyani? Pasti publik internasional dengar pesimisme Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani orang dunia yang referensi investor ya ucapan Sri Mulyani, bukan ucapan presiden. Ucapan presiden mah buat nyeneng-nyenengin emak-emak doang, dan emak aja udah nggak percaya. Cuman kan emang masyarakat Indonesia harus dikasih yang optimis-optimis ya Bang ya. Itu Ya, itu bagian ya, kalau mau optimis bilang presiden, oke, memang COVID makin merajalela, ekonomi suram, mari kita berdoa sama-sama, itu aja. Jadi suruh doa aja, walaupun doa tidak menyelesaikan soal. 2021 optimis nggak Bang? Abang sebagai pribadi, Rocky Gerung sebagai pribadi. Gue optimis bahwa negara ini akan buruk itu. Itu Tidak mungkin pesimis kita juga. tetap optimis kalau kita dapat sinyal minimal dari istana bahwa kabinet akan dituntun untuk menghasilkan keadilan. Oleh karena itu koruptor akan diberantas sampai akar-akarnya. Ternyata dalam satu, bayangin misalnya India, dalam 2 bulan pertama kabinet udah 2 menteri Jokowi korupsi, 1 menteri Dalam waktu yang berdekatan ya. berdekatan. Kan itu artinya dia nggak tahu orang yang diangkat kan. Kan presiden mesti dari awal tahu siapa yang diangkat. Screeningnya kuat ya. Iya, Itu dia nggak- hasil dia- screening kan Bang? Ya artinya apa namanya itu, database dia tentang manusia nggak ada, database dia tentang orang yang paham tentang ekonomi politik. Jadi angkat aja salah-salah. Ya bagaimana mungkin? Ya mungkin orang masih masuk akal kalau udah 5 tahun terakhir udah mau selesai masa kepresiden baru orang korupsi. Ini baru 2 bulan udah nyolong. Kayaknya nyolong adalah kabinet yang isinya sebetulnya partai pendukung dia kan itu konyolnya tuh. Tapi belum ya. Tapi sebenarnya ya, aku juga sebenarnya sih bukan nggak sambil nggak di screening juga, pasti hasil screening kan. Orang-orang itu kan wakil bendahara umum ya kan. Terus Mas Edi Iya. Prabowo juga kita tahu posisinya di Gerindra. Kalau di hasil screening itu artinya presiden tutup mata terhadap hasilnya tuh. Jadi presiden tahu bahwa ini orang dikirim oleh partainya untuk separuh nyolong APBN. Jadi tahu sama tahu kan mestinya kan. Kan itu konsekuensinya kan. Tapi kalau dia di screening dari awal, maka presiden mesti bilang, oke, saya nggak mau pakai orang partai, saya mau pakai profesional gitu kan. Biasanya profesional ngambil dari orang partai juga. Nah kalau profesional dipakai, presiden bisa tuntut kesetiaan mutlak. Tapi kalau dari orang partai pasti tukar tambah politik kan. Selalu gitu. Itu pasti, orang partai pasti. Orang partai pasti tukar tambah. Nggak Jadi mungkin enggak. dia orang partai kan dia ditugaskan oleh partai untuk nyari apa namanya info strategis dari kabinet. Supaya dia bisa atur di DPR, di Banggar itu proyek mana yang bisa dicolong kan anggota DPR dibrief oleh partai buat ngintip anggaran di parlemen supaya dibocorkan supaya dia dapat proyek kan itu kan itu SOP-nya partai politik begitu. Serius Bang, ini direkam loh. Nih orang partai pada nonton juga nih Bang. Kalau begitu gua ngomongnya lebih keras lagi tuh. Gitu. Gitu ya, cara kerjanya gitu ya. Harusnya profesional supaya punya kendali penuh untuk Iya. para pembantunya. Kan ini masalahnya kalau dia profesional, dia hanyalah anak buah presiden. Kalau dia anggota partai, dia anak buah presiden di istana yang cuma 8 jam. Begitu dia selesai 8 jam birokrasi sebagai menteri, 16 jam dia anak buah ketua partai. Maka ketua partai suruh, lu harus korupsi dong. Ini partai udah Masa diurusnya gitu, lu harus gampangnya korupsi? begitu dengan sinyal-sinyal banyak.
Nah kalau nggak berani dia korupsi kan itu pasti dia tahu kebutuhan partai. Karena itu si Menteri Sosial misalnya, dia baca juga hasil-hasil rapat, mungkin di rapat partai PDIP ada keluh kesah ini kok uang kurang gitu ya. Nggak disuruh memang nyolong, tapi si Menteri merasa itu tugas gua kalau begitu, buat nyolong kan. Itu grammar paling idiot dari partai politik kan, disuruh untuk masuk badan anggaran kan itu. Bisa untuk partai politik, bisa juga untuk pribadinya juga kan. Kalau untuk pribadinya, misalnya apa kurang kayanya tuh menteri, kan menteri masuk kabinet karena problem ekonomi udah selesai kan. Selesai. Karena itu kan menteri digaji berapa? 23 juta itu. Jadi dia tahu dia memang digaji segitu. Tapi dia anggap bahwa itu kemewahan di dalam menambahin autobiografinya misalnya. Jadi dia mesti udah selesai dengan soal ekonomi. Jadi basic dia udah nggak dia persoalan. Supaya dia mengabdi kan itu poinnya. Misalnya si siapa Menteri Sosial yang korup itu kan dia kaya raya tuh. Lu ngapain dia nyolong gitu kan? Ya pasti ada semacam underlying transaction atau under table info supaya nyolong. Bang, ini kan zaman Covid nih, pandemi masih panjang ya? Iya. Masih panjang. Masih sampai Aku 2027 paling. Pernah baca abang ngomong gini, sekian menteri itu harusnya sekarang di rumah aja dulu deh, karena soalnya lagi pandemi gitu. Bener? Abang ngomong kayak gitu atau medianya yang muter-muterin? Ya kan yang diperlukan sekarang cuma Menteri Kesehatan, Menteri Polhukam, Menteri selebihnya kan nggak diperlukan ekonomi bagaimana, ngapain ada menteri ngangkat Sandi misalnya, ekonomi kreatif, apa itu pariwisata nggak boleh berkembang, ngapain ada menterinya kan? Tunggu aja nanti 5 tahun lagi pariwisata dibuka baru ada menteri pariwisata. Ekonomi kreatif, kreativitas apa? Sumber daya nggak bisa diakalin kan? Bisa ya. Di zaman seperti ini malah justru orang tuh kreatif di rumah dan dikirim online gitu loh Bang. Itu maksudnya, kalau orang udah kreatif ngapain perlu ada menterinya? Mau ngurusin apa menteri? Kan menteri buat bangkitkan kreativitas orang. Sekarang individu udah kreatif, ngapain lagi ada diurus orang menteri kan tuh ngaco kan? Yang perlu diurus itu mesti ada menterinya gitu. Misalnya orang hutan, nah itu diurus menteri orang hutan. Menteri orang hutan. Itu menteri kreatif. Terus mana lagi yang kata abang, ya udah di rumah aja dulu deh gitu. Menteri apa aja coba sebut aja menteri sosial harus ada, kesehatan harus ada, iya, keamanan harus menteri ada. Sosial kita perlukan, tapi ternyata menteri sosial lebih penting nyari kamera untuk shoot dia itu daripada tahu bansosnya di trace sampai kemana bansosnya kan nggak ada kerjaan. Menteri apa lagi coba Menteri perekonomian juga nggak diperlukan sebetulnya. Nggak perlu abang. Ekonomi kita itu tergantung pada perkembangan COVID. Jadi Menteri Kesehatan merangkap Menteri Ekonomi jadinya kan logikanya gak ngambang. Kan gak ada yang diurus itu. Abang tuh ini, aku tuh melihat abang tuh ya selalu punya sisi pandang yang lain bahwa ini nggak usah. Iya, sisi pandang yang buruk itu. Padahal tetap harus ada juga kan, itu benar-benar masa nggak ada? Iya, tapi itu nanti kan, ini kan buang-buang duit kan, mesti gaji menterinya. Padahal coba misalnya tanya Sandi kerjanya apa sekarang tuh, dia nggak tahu dia mau jawab apa. Pariwisata nggak boleh. Iya, kesibukan apa? Industri kreatif udah diambil alih sama milenial itu dari workshop apa namanya work bersama itu. Mau bikin rencana sport tourism tuh di semua wilayah Indonesia tuh mau bikin ya, tapi nggak sekarang. Penjajakan dulu kan dari sekarang Bang, butuh waktu. Penjajakan itu teori perencanaan itu begitu tertunda 1 semester udah berubah semua variabel. Jadi yang direncanain sekarang itu dalam 2 hari udah obsolete, udah nggak berguna. Okay. Kan dunia berubah segala macam. Jadi menteri apa lagi dong? Menteri olahraga itu barin aja orang olahraganya ke Sentul, naik sepeda, naik gunung kan nggak ada olahraga yang ada kompetisi ke kan. Sentul, ke gunung, ke Curug, mana lagi ya? Di Sudirman Tamrin udah nggak boleh sepedahan. Apa lagi coba kita lihat dulu apa nggak ada ini. Sebetulnya emang bisa ngirit berapa sih dengan tidak menggaji sekian menteri kan? Ngirit gaji menteri sih sedikit. Terlalu, tapi ngirit potensi menteri korupsi itu banyak. Korupsi kan nggak usah harus hadir Bang. Orang di rumah aja bisa korupsi. Nah karena itu jangan kasih dia portofolio, jadi menterinya yang nggak boleh ada supaya dia nggak menguasai birokrasi itu kan gampangnya begitu. Gue masih serius ngomong 2/3 kabinet tidak berguna itu. Sampai COVID bilang oke, sekarang presiden silahkan angkat karena COVID mau istirahat dulu kan begitu. Tapi COVID juga menganggap
pemerintah nggak serius berantas gue, ya udahlah gue merajalela aja. Gitu. Oke, itu kan nunggu vaksin kan kita statusnya. Abang Iya. kan mau divaksin? Saya nggak percaya vaksin itu efektif karena saya punya second opinion dari public health dunia, global healthcare activities kan. Dan kebanyakan orang Indonesia juga dapat info tentang apa sih Sinovac, bahayanya segala macam gitu. Pfizer apa gitu ya? Ya, jadi orang juga nggak tahu apakah presiden nanti yang mencontohkan dia divaksin pertama Ya apa. katanya mau yang pertama kan? Ya tapi orang anggap boleh aja, tapi buktikan bahwa itu bukan vitamin, itu bukan sirup yang dimasukin ke pembuluh darah Kok presiden. bisa digali sih Bang? Ya karena orang nggak percaya bahwa pemerintah mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Buktinya apa? Misalnya pemerintah udah kawal COVID itu sampai ke daerah, dikawal dengan keamanan lengkap. Terus BPOM bilang belum bisa itu masih ada soal halal tidak halal, soal status kimia dari Sinovac. Tetapi presiden bilang tanggal 13 Ya. akan dimulai. Loh BPOM bilang belum boleh. Berarti kalau presiden udah bilang iya, maka BPOM akan dipaksa untuk kasih stempel go. MUI akan dipaksa juga. Kan itu logika orang gitu kan. Itu berarti orang nggak percaya bahwa vaksin ini lulus secara medis, lulus secara religi misalnya. Jadi orang anggap ini kan vaksin yang dipaksakan kan. Abang mau divaksin? Saya akan vaksin kalau saya punya pertimbangan rasional bahwa vaksin ini betul-betul aman dan efektif. Efikasinya kan mesti diperlihatkan. Kalau sekarang cuma karena misalnya, kenapa lu mau divaksin? Karena presiden divaksin itu. Terus BPOM bilang kelayakan vaksin itu tunda 2 minggu. Padahal presiden tangannya udah digulung nih, mau disuntik. 2 menit sebelumnya BPOM bikin konferensi pers begitu. Kan presiden mesti tunduk pada BPOM. Kalau aku nanya abang, mau Ya saya ikut BPOM. saya nggak bisa ikut presiden kan itu intinya kan. Karena presiden juga nggak patuh pada lembaga. Lo yang ditugasi negara untuk kasih exit permit pada si vaksin itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Aku perhatiin dari tadi ngobrol ini larinya ke presiden, Memang. ngobrolnya ke presiden. Aku nanya abang mau divaksin apa enggak, larinya ke presiden lagi. Ya semuanya kan berujung pada presiden. Iya. Kecuali nggak ada presiden itu lebih bagus, jadi kita nggak ngomongin presiden. Oke, abang nanti mau divaksin apabila vaksin itu sudah diiyakan oleh BPOM. Jelas. Oke. Dan syarat-syarat itu udah kan umur saya umur lansia udah nggak bisa divaksin dengan Masa? begituan kan. Masa? Ya, umur saya 123 tahun. Tampilan begini masa lansia? Itu kan Itu pada mati iya. loh di luar. Iya karena ada panitia yang poles-poles wajah gue gitu. Pada ngantri di luar tuh. Banyak yang mau nginep di sini juga bang. Gantian. Ya kalau itu jangan diumbar. Oh iya enggak. Ya beberapa orang aja yang tahu. Sekarang udah jutaan orang yang tahu. Udah cukup ya. Belum. Soal ormas. Kenapa ormas? Ormas di Indonesia itu Dibuka aman, gitu. aman apabila apa, tidak aman apabila apa. Gini ya, ini saya terangin dulu. Negara kita itu menganut demokrasi itu. Demokrasi itu diurus oleh ormas. Kan adanya demokrasi karena ada organisasi masyarakat itu, termasuk partai politik. Jadi ormas dan partai politik harusnya otonom dari negara. Karena itu negara nggak boleh bubarin ormas. Karena membubarin ormas artinya membubarkan ikatan volunteer antara anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi. Kan ajaib negara demokrasi, tetapi ada undang-undang ormas. Lalu negara totaliter yang boleh ngatur ormas, karena ormas itu ikatan volunteer dari warga negara. Justru mau dibubarin kan ngaco kan? Ngapain bubarin ormas? Ormas itu membantu kita supaya nggak terlalu rumit birokrasinya. Jadi kalau diatur dengan undang-undang jadi rumit lagi. Saya misalnya mau bikin ikatan jurnalis Apa? pecinta lingkungan itu. Mesti didaftarkan dulu ke pemerintah. Udah didaftarkan juga kan? Ya? Ya beberapa ormas udah didaftarkan juga kan?
Iya kan? Sudah terdaftar dan boleh berdiri Ya, beroperasi. karena diminta mendaftarkan, lalu dikasih klausul kalau nggak mendaftarkan nggak akan dibantu oleh pemerintah. Jadi pikiran pemerintah, ormas itu minta bantuan. Lo ormas itu justru karena dia mandiri maka dia bikin ormas. Jadi kebiasaan Orde Baru atau negara otoriter bikin ormas untuk dapat anggaran negara kan. Itu juga sumber korupsi. Jadi biarkan ormas itu hidup, nggak usah diatur-atur oleh negara. Jadi pembubaran ormas nggak perlu, bahkan undang-undang ormas nggak perlu. Tapi orang takut nanti ada misalnya, ada anggota yang bikin kekerasan, ya ditangkap aja orangnya kan. Manusianya kan hukum pidana itu mengatur barang siapa, bukan organisasi mana. Misalnya lakukan kekerasan di Petamburan. Pada waktu itu anggota melakukan kekerasan, maka hukum pidana ambil dia sebagai pelaku, bukan. Kenapa? Soalnya pada waktu bersamaan ada anggota yang diangkat-angkat mayat di Aceh itu kan. Jadi kalau yang ini buruk, yang sana baik. Kenapa yang ini mengakibatkan organisasi bubar sehingga orang nggak boleh lagi angkat mayat di Aceh kan? Soalnya manusianya. Iya manusianya kan hukum atau begitu kan. Nah itu yang ngaconya tuh Pak Mahfud MD yang menganggap ormas itu berbahaya karena melakukan kekerasan. Yang bikin kekerasan itu adalah orang. Ormas itu abstrak, gimana mungkin ayat abstrak bikin kekerasan kan ngaco kan? Itu Pak, pengertian elementer nggak bisa. Oke. Itu pertanda dulu. Gua ngomong Keluar tuh barang. ngomong kecil ya. Tuh barang. Emang enggak. Keluar tuh barang dulu. Masa bubarin ormas kan gila kan? Karena dia melakukan kekerasan. Kalau dilakukan kebaikan apa? Dia nggak jadi menteri itu. Gitu. Iya. Bang, soal korupsi kan tadi. Kamu mau tambah teh? Nggak apa-apa. Oke. Ngambil sendiri. Aku mau ini, mau saran nggak? Nah, gitu. Tadi aku bekal dari luar. Oh iya itu betul itu. Aku bekal dari luar. Enak bang salaknya. Ini salak salak madu namanya. Manis. Dan Beneran. Coba abang makan itu sambil lihat gua tambah manis. ya kalau kamu mau di madu ya mau di Wah. beri salak madu. Kan nggak mungkin lah. Beneran. Itu Iya. soal korupsi ini bang. Kenapa? Menterinya kemarin kan udah 2 tuh ya. Ya kalau ditambah sebelumnya mungkin ada beberapa pejabat juga yang kena gitu. Nih masyarakat nih orang Indonesia masih percaya bahwa di Indonesia bakal hilang korupsi apa enggak? Bisa kan, korupsi bisa dihilangin. Di mana-mana Eropa dulu korupsi, itu Amerika Latin korupsi, Hong Kong korupsi, itu bisa dihilangkan. Kan caranya gampang, yaitu dari awal pejabat publik itu dilatih di dalam partai dengan kurikulum anti korupsi. Nah di kita semua partai nggak ada kurikulum itu, yang ada kurikulum justru untuk korupsi. Kenapa begitu? Untuk korupsi Iya. ada bang. Karena waktu seorang anggota parlemen masuk ke partai, dia ditanya, Anda punya uang berapa untuk kita calonkan? Kan mestinya partai biayai calegnya, jadi calegnya membiayai diri sendiri. Nah itu berarti dia tahu bahwa dia harus keluarin uang, nanti uangnya akan diganti dengan jabatan dia di DPR, di Banggar terutama. Itu dari awal ini kan. ini potensi korupsi udah ada sejak rekrutmennya kan. Jadi kesimpulan di Indonesia Berat selama feodalisme masih ada kan, korupsi itu dasarnya feodalisme, mengabdi, menjilat terus segala macam. Itu poinnya tuh. Sudah. Jadi mesti dari awal sekali bahwa partai politik harus betul-betul loh. Gampangnya ikut aja negara-negara barat gitu kan, partainya dibiayai negara aja, nggak usah ada kampanye yang ngeluarin duit kan. Ini obrolan kayak begini sekarang Nggak ada lagi. di TV itu udah susah bang, udah jarang, ya kan? Ya kan orang udah anggap bahwa udah jalan aja seperti biasa, dianggap ini soal yang udah lumrah. Korupsi dianggap udah barang lumrah. Sehingga kalau koruptor begitu dia ketangkap KPK di penjara sama-sama dengan menteri sebelumnya, sampai di kamar Bui itu dia sialan ketangkap, gue nih kurang rapi sih gue. Kan dia macam itu. Kurang rapi. Nah dia temennya bilang bego banget sih, lu masa segitu doang bisa ketangkap. Jadi Ini nggak ada lagi. obrolan fiktif nih, imajinatif. Ya, tapi itu yang terjadi kan sebetulnya. Saya bisa bayangkan itu terjadi.
Karena memang dia tahu deal dari awal dengan partai politik mengizinkan calon-calon atau pemimpinnya legislatif untuk lakukan korupsi. Karena partainya memang juga butuh uang kan ya. Jadi karena pemilunya mahal, maka partai jadikan pemilu itu industri. Nah, karena dia industri yang sifatnya politis, yang dia dagangin adalah kekuasaan. Nah, perdagangan kekuasaan itulah yang disebut korupsi. Jadi kekuasaan yang didagangin itu yang namanya korupsi. Korupsi terjadi karena kelebihan kekuasaan itu aja. Itu kan lain dengan kalau mencuri karena kebutuhan pribadi. Tapi kalau korupsi itu kan bukan karena kebutuhan pribadi, karena dia bagian dari partai politik, dari satu infrastruktur politik. Gitu. Jadi harus ganti ya sistemnya. Ganti sistemnya, cara misalnya threshold presiden itu mesti dibikin 0, threshold parlementer juga dibikin 0, supaya semua orang yang bersih itu bisa masuk di situ. Nah kalau orang yang bersih nggak punya uang, dia nggak bisa nyalek juga kan? Kan yang bisa nyalek cuma yang punya duit kan? Itu Kalau 0 abang mau? sialnya begitu. Kalau thresholdnya 0 mau? Mau apa? Mau korupsi? Kagak, maksudnya mau mencalonkan diri jadi presiden? Pastilah. Oh bang? Nah kan di podcast ini kan bagian dari kampanye saya. Enggak beneran? Mau emang? Jadi Harus presiden? dinyatakan mau supaya semua orang mengatakan oke, saya mampu jadi presiden. Jadi saya mau dorong semua orang mengatakan gue mampu jadi presiden. Dengan dalil apa? Jokowi aja bisa jadi presiden 2 periode, kenapa lu nggak mampu misalnya? Lu orang nanya ke saya, lu juga mampu? Ya pasti gue mampu. Gampang aja. Tambah rame dong? Jadi yang mesti bikin rame itu. Pemilih itu mesti bikin rame. Jadi Tapi potensi itu mesti dibuka dulu. Soal orangnya bilang ya iyalah silakan ya gue dukung yang lain, itu soal belakangan. masalahnya yang bikin aturan kan DPR bang. Orang-orang Isu partai itu juga. dari awal kan poinnya ada di partai politik. Nah, pikiran koruptif ada di partai politik, implikasinya semua kebijakan DPR juga bersifat hanya menguntungkan partai yang udah punya suara tuh. Jadi semua partai kan nggak mau ada threshold jadi 2% bahkan nggak mau kan. Karena begitu 2%, ya dia tarung bebas dengan yang lain. Dan bisa dia kalah kan. Nah potensi-potensi anak-anak baru ini, pemimpin-pemimpin baru dihalangi dengan threshold. Gitu. Itu jurangnya begitu. Jadi sampai kapanpun nanti yang namanya sirkulasi elit yang seharusnya terjadi dengan base nasional, akhirnya sirkulasi terjadi di dalam partai doang. Dia lagi yang muncul itu. 2024? Ya, Dede lagi? Dia lagi. Siapa? Tapi kan Pak Jokowi udah selesai tuh. Ya, Pak Prabowo juga udah. Ya Ibu Risma sekarang udah disiapin. Prabowo pasti muncul lagi. Serius? Masa? Karena nggak, kan Gerindra sendiri menginginkan ada kelanjutan. Sekarang Gerindra nggak bisa perlihatkan siapa calonnya. Jadi pasti orang kipas Pak Prabowo. Mau Belum lagi. kali, masih disimpan, masih dilus-lus. Atau tetangganya? Tahu ah? Ini tetangganya. Saya nggak bertetangga dengan Prabowo. Bertetangga secara politis kemarin. Karena sama-sama oposisi. Terus sekarang udah enggak? Enggak, karena Pak Prabowo masuk. Ya, saya hormati aja pilihan pragmatis Pak Prabowo untuk masuk kabinet. Saya nggak persoalin, karena itu kan kalkulasi internalnya, mungkin ada strategi segala macam. Yang saya persoalkan adalah janji beliau bersama Sandi untuk timbul tenggelam bersama rakyat. Kan itu aja. Itu orang otak itu kan. Sudah dibiasakan bahwa janji politik itu adalah fatwa moral. Nah, fatwa moral itu nggak boleh dilecehkan. Karena itu mama minta dikembalikan kan uangnya. Karena kemarin saya ikuti betul, mama itu keluarin uang dari dompetnya sendiri. Iya. Bahkan itu mungkin jatah jajan anaknya di PAUD segala macam dipakai buat Yang dari luar kota, Kalimantan, segala macam pada datang. Jadi ada satu fase di mana akhirnya orang percaya bahwa politik bisa dibiayai oleh masyarakat. Nah, karena itu mereka menyumbang kan. Di situ sampai titik itu iya. Sampai itu iya tuh. Nah sekarang berbalik tuh, disuruh oposisi malah masuk kabinet. Kan mau bilang lu gua sewa untuk gonggongin kekuasaan, ngapain lu masuk di kandang itu juga? Kan begitu kan logika mama kan. Lain kalau mama itu dapat uang dari partai, disuruh kampanye, uang sendiri, itu kan gila, mesti hormati dong itu hak mereka itu. Paling nggak minta izin ke mama, oke mama, saya ingin masuk kabinet,
supaya ada ada jalan, ada jembatan untuk bikin kebijakan. Itu baru ada ya sedikit ada excuse misalnya. Ini kan nggak tiba-tiba udah masuk Prabowo masuk, mama kaget berharap pada Sandi, Sandi masuk lagi tuh. Ya mama bukan kaget lagi, pingsan. Sekarang berapa sama siapa bang? Mama. Nggak tahu di mama berapa ya mungkin ada Sama sebelah aku ini nih, berharap sama sebelah gue. ya kalau berharap pada saya semua harapan itu saya iakan itu demi mama. Karena politik mama itu tanda, jadi sejarah politik Indonesia bahkan dalam mata analis asing, politik mama itu adalah politik yang paling otentik. Itu a new kind of Indonesian politics culture, political culture. Jadi kultur baru itu kan nggak pernah ada kan. Dulu mama berpolitik karena jabatan suaminya. Iya. Sebagai pers lah, sebagai anggota. Yang kemarin ini suami ditinggal. Iya, dia nggak peduli mau suaminya ngaco-ngaco, suaminya pilih Jokowi, dia pilih Prabowo. Iya, bisa berantem. Jadi itu betul-betul itu yang disebut revolusi mental sebetulnya kan, bahkan revolusi moral. Jadi saya anggap bahwa negeri ini pernah dirawat politiknya oleh rahim mama itu, rahim etik gitu. Tapi kemudian rahim laki-laki yang arogan itu menyingkirkan mama itu, dan mama berhak untuk marah. Gitu. Kesimpulan 2024 siapa bang? Chaos. Jagoan abang siapa? Saya bahkan menjagokan diri sendiri, saya udah malas itu. Nggak ada lah jagoan itu mungkin nanti 2023 ada jagoan yang, kalau yang sekarang ini kan pecundang semua Pak. Penantangnya juga pecundang karena nggak mau secara terang-terangan mengatakan saya mau compete di 2024. Oleh karena itu saya ingin thresholdnya 0. Saya mau tunggu siapapun yang mau masuk 2024 ngomong sejak sekarang. Kan bukan siksa kan nunggu nanti kalau rakyat membutuhkan maka saya akan mencalonkan diri. Itu baik. Dia mesti bilang saya mampu memimpin Indonesia, karena itu saya aktifkan integritas ya sekarang supaya nggak ada jual kucing dalam karung kan. Ini semuanya partai juga siksa-siksa. Ya beberapa partai yang ngotot jadi oposisi misalnya PKS, Demokrat. Nah, saya berharap dia konsisten dua partai ini untuk mengawal pesan politik mama. Mama lebih luas lagi, mama dan milenial sebutan. Kan itu harapannya tuh. Kalau abang diminta sama dua partai itu? Kemarin juga semua partai gue minta tuh. Bukan cuma dua partai. Pada minta abang jadi apa? Dia minta membantu mengaktifkan, ya apalagi nyalek segala macam. Maksudnya dia jadi presiden calon. Kalau calon presiden oleh partai mana? Oleh? Ya kalau ada partai yang mencalonkan abang, udah deh. Enggak mungkin, karena saya akan bikin partai sendiri nanti. Karena saya nggak percaya partai-partai. Apa namanya PRG? Bacanya PEACE, PEES, Partai Emak-Emak Sejahtera. Yeah. Sekjennya udah ada. Siapa? Indi. Ada aja. Bang, nih aku punya pertanyaan dari teman-teman netizen. Wih, apa nih bang? Oh, ini apa? pisang goreng dan singkong goreng. Singkongnya direbus dulu baru digoreng. Akang ngatur nuhun. Aku nyicip boleh nggak? Bawa pulang juga boleh. Serius nih? Tapi kamu bawa pulang lagi piringnya ke sini ya. Abang yang Supaya ada alasan kamu bertanya. ada alasan. udah jemput di bandara, main ke rumah. Sekarang alasan balikin piring. Udah rasain dulu deh. Balikin piring. Gak. Kan enak. Oke. Enggak. Suasananya belum. Ini mana? Kamu mesti rasain. Thank you bang. Panas. Thank you, bang. Oh panas, masih panas. Ini suasananya gunung banget asli. Iya, gua Kursi kayu. orang hutan itu. Kursi kayu. Aduh. Terus ini apa? Bambu ya? Bambu kan? Iya, bambu. Bambu, pemandangan gunung ke sana. Ini singkong. Pisang panas. Di bawah sini ada kebun singkong dan pohon-pohon pisang, jadi Keren. metik-metik aja. Keren. Ya udah ntar piringnya saya bawa pulang. Yang nggak ada kekuasaan di sini. Oh, Bang, tadi aku bilang ada Apa? pertanyaan dari netizen. Oke. Nih, pertanyaan Oke, pertama. Kapan terakhir naik gunung dan gunung apa? Terakhir
Ya masa COVID ya masih naik ke Gunung Gede, pertengahan apa nih ya? Mungkin 6 bulan lalu masih ke Gunung Gede, ke Surya Kencana. Itu terakhir. Oke. Pertanyaan kedua, yang nanya Pojok Garden, jago kita siapa bang? Setelah Bang Sandi terakhir nyemplung ke kolam mampus. Jago kita setelah Sandi terjun ke kolam adalah pemancing cebong. jadi siapa yang bisa mancing cebong paling banyak dia kita jadi jagoan. Mancing tuh maksudnya mancing dalam arti bersihin kolam gitu. Bersihin. Udah maksudnya. Cebong mah nggak dipancing kali bang. Ya disirup apa lah itu kalau nggak ada dimasukin ular di. Udah ada belum? Banyak yang mau jadi ular sekarang. Lagi berkeliaran ular-ular politik. Beneran? Iya. Ini siapa yang nanya? Itu Pojok Garden. Ya dia sebetulnya nggak nanya, dia jengkel aja kan. Kolamnya ketambahan satu. Tapi bener, banyak lagi. Ya pasti banyak yang berupaya untuk bersihin kolam. Karena udah keterlaluan kan berisiknya kolam-kolam itu, isi kolamnya. Oke. Itu natural aja orang ingin bersih. Entah 2024 atau sebelumnya udah. Jadi kalau disebut nama jago kita siapa? Kita itu kan kesepakatan moral yang kita jagokan adalah mereka yang secara moral berhak untuk mempersoalkan kekuasaan. Sekarang nggak terlihat. Jadi udah sabar tuh jagoan biasanya nanti tiba-tiba muncul dari belakang layar gitu. Itu. Apalagi? Pertanyaan ketiga dari Noe Abil L. Kalau dalam suatu kekuasaan sudah tidak ada oposisi atau ditiadakan, itu artinya kita sebagai rakyat harus apa nih? Harus apa nih? Aku baca bang, tunggu. Ya, gue terusin aja. Ya udah apa? Ya harus lakukan pembangkangan sosial. Jadi pembangkang itu ada bagian dari kontrol terhadap kekuasaan. Kan fungsi oposisi sebetulnya melindungi rakyat dari cengkeraman kekuasaan. Sekarang oposisinya ada bersama-sama dengan kekuasaan. Jadi rakyatnya ngapain ya membangkang kan itu. Itu solusi. Nggak ngajarin, ini ngajarin. Memang itu dalam sejarah pembangkangan sosial itu konsekuensi dari tiadanya oposisi formal itu biasa sekali. Oke. Pertanyaan keempat dari Vega Septiawan. Apa jadinya jika ilmu filsafat jadi Sunda aja keluar gue. Orang Bandung. Oke, diulangi. Vega Septiawan, apa jadinya jika ilmu filsafat di-compare dengan ilmu agama? Jika bisa, akan jadi seperti apa? Wah, itu malaikat itu hasil kolusi antara filsafat dan teologi itu. Jadi pasti jadi malaikat yang menguasai ilmu agama dan ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu mengajarkan orang untuk masuk di dalam yang biasa disebut ya istilah teknisnya terlalu saja di istilah Indonesia menggeleng. Jadi filsafat diajarkan untuk menggeleng. Pertama kali menggeleng terhadap kebenaran, menggeleng terhadap kekuasaan. Nah, agama justru diajarkan untuk tunduk itu, mengiyakan. Jadi menggeleng dan mengiyakan kalau dia jatuh pada keputusan yang sama, itu artinya orang itu atau makhluk itu sempurna. Dia bisa menggeleng, dia bisa nganggu gitu. Oke. Next terakhir nih. Mau tanya Pak Rocky, udah. Ini mah mau tanya Pak Rocky udah nyobain keripik pisang doro pisang belum ya? Dia mah jualan sendiri. Digojekin deh. Salam ya, semoga cepat laku keripik pisangnya. Oke. Sip. Udah. Bye netizen. Thank you.